hadir pagi hari ini, kami buka hati kami untuk Tuhan penuhi, untuk Tuhan lawat, dan kami rindu untuk terima lawatan itu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah seperti yang Tuhan mau hari ini, saat ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Beri salam dulu dong. Ya, satu sama yang lain. Katakan selamat pagi. Saya diberkati pagi hari ini. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan sorakkan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lagi katakan, Soraklah, haleluya. kami sorakkan haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Soraklah, haleluya.
darah anak domba, kita ditebus dan kita dimenangkan pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kami naikkan pujian. Waktumu terjadilah sesuai yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Sama-sama katakan, domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini untuk terus duduk diam menikmati hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, dan menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikan
pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempatku, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempatku, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Memegahkan-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu selamanya. Hanya Yesus Tuhan yang layak terima pujian, hanya Yesus Raja kami. Haleluya. Nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Oh Bapa, kami menyembah-Mu, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kita mau fokuskan pandangan kita tertuju hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus saja. Dan ku pandang Kau di tempatku, ya. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, Dan ku pandang Kau di tempatku. Amin Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempatku. Terima kasih Tuhan. Ya, kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang. Kepada Bapak Gembala saya persilakan. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bersyukur kalau kami boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan yang ada. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur dan kami percaya itu semua karena Tuhan. Dan itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kembali kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, yang memberi kekuatan buat setiap kami, bahkan meneguhkan setiap kami, untuk kami boleh berjalan, melangkah, menatap akan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sudah berikan dan siapkan buat setiap kami. Dan kami boleh terima utuh seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Untuk kami benar-benar menemukan akan destiny kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari yang luar biasa karena tepat tanggal 1 Desember
di ujung tahun 2024 kita masih boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kemarin malam anak-anak KGC mengadakan sebuah acara yang luar biasa, yaitu berbicara tentang Strong Generation. Ya, saya sempat sampaikan bahwa ini hal yang luar biasa yang anak-anak siapkan untuk membekali juga teman-teman yang ada. Dan saya bersyukur kemarin Bu Krisna juga menjelaskan beberapa poin hal berkaitan dengan Strawberry Generation, ya. Dan kemudian diperlengkapi dengan hal-hal yang lain. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang sebuah kreativitas, ya. Makanya perlunya anak-anak muda zaman sekarang itu untuk ada bersama-sama dengan kita libatkan dan tetap ada di jalurnya Tuhan. Karena saya nggak pernah kepikir juga ketika mereka bikin status atau bikin temanya Strawberry Generation dirubah jadi Strong Generation, ya. Jadi ST-nya tetap ada tapi berry-nya, strawberry-nya itu dihilangkan. Itu saya nggak pernah kepikir Bapak Ibu Saudara, tapi itulah anak-anak muda yang luar biasa di tempat ini. Bahkan kemarin saya sampaikan di awal, tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian. Ini sebetulnya juga baik untuk kita renungkan hari ini. Saya ulang, tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Ya. Karena itu teruslah bermimpi untuk menggapai tujuan dan harapan supaya hidup bisa lebih bermakna. Tadi ketika saya mempersiapkan untuk hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Di depan pintu masuk saya sempat ngobrol dengan Olin, ya. Saya sempat tanya bagaimana kabarnya, kemudian aktivitasnya. Dia bekerja dari Senin sampai Sabtu, kemudian kuliah malam, ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu membangkitkan saya, Olin, ya. Setidaknya memberi semangat buat saya, karena saya ketika mengikuti perkuliahan saya juga, ya, beberapa bulan ini sempat sedikit agak ngelokro, ya. Rasanya kok aduh abot ya, sulit banget ngikuti kuliah ini. Karena apa? Mulai jam 6 sore sampai jam setengah 10 itu nggak berhenti Bapak Ibu Saudara, ya. Salah satu dosen yang ada Bu Krisna di sini, ya. Itu membuat saya benar-benar aduh. Tapi ya puji Tuhan Bu Monik sama Jemima sampaikan semangat katanya gitu, ya. Ketemu dengan teman yang lain, Pak, aku koyone kok meh mundur katanya gitu. Dengar karena saya loudspeaker, Bu Monik, Bu jangan, dia bilang gitu, ya. Bu Monik artinya ini Pak Roy juga mau mundur katanya. Lah kalau mundur kabeh nanti tidak ada muridnya, nggak ada mahasiswanya kan gitu, ya. Dan eman katanya gitu. Tapi saya renungkan bahwa apa yang sering kali saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang pernah kebetulan, ya. Bahkan sering kali saya sampaikan, kalau hari ini pun Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini itu juga nggak kebetulan, ya. Pasti Tuhan punya maksud, punya rencana. Termasuk ketika saya diizinkan kuliah, masuk perkuliahan yang baru ini, itu pun juga saya bilang nggak kebetulan, karena Bu Krisna sudah mendorong saya mungkin 5 tahun yang lalu, ya. Tapi baru tahun ini saya bisa merealisasikannya. Tapi baru awal Bapak Ibu Saudara. Jadi yang terpenting itu nggak di depan, yang akhir nanti itu bagaimana? Apakah saya bisa finishing well, ya, mengakhiri dengan baik semuanya? Kan seperti itu. Jadi jangan banyak ngomong dulu, yang penting dijalani, kan gitu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Temanya luar biasa, yaitu bicara tentang advancing kingdom culture, ya. Ini terjemahannya adalah memajukan budaya kerajaan, ya. Diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8.
advancing kingdom culture atau memajukan budaya kerajaan. Dikatakan di sini sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau renungkan apa yang tertulis di 1 Tesalonika 7 ayat 8 ini sesuatu yang tentunya menjadi sebuah kerinduan setiap kita hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya, ya, untuk benar-benar mengerjakan, dan itu membawa sebuah dampak atau pengaruh. Pengaruh itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kemarin baru tahu kalau ada salah satu personel dari grup girl band yang ada di Korea, ya, itu kalau nggak salah namanya Lisa Blackpink, ya. Dia hanya sempat cerita sesuatu di depan kamera. Dia bawa bonekanya itu namanya Labubu kalau nggak salah, ya. Dan sejak hari itu ketika orang-orang semua tahu Lisa Blackpink ngobrol di depan kamera, ngomong sambil nenteng boneka Labubu itu, hari itu juga semua boneka yang ada di toko-toko itu diserbu sama anak-anak muda. Itu sesuatu yang pengaruh itu luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan mau dan siap mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan sampai di dunia sana? Ya, jadilah history maker, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya percaya apa yang Paulus di sini sampaikan di 1 Tesalonika 7 ayat 8 ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, dan ini merupakan surat yang awal dalam perjanjian baru. Saya coba cari, saya gali, dan Tesalonika adalah kota penting di Makedonia, sebuah pusat perdagangan dan kebudayaan. Dan kemudian kalau kita lihat tadi di ayat 7, Paulus memuji jemaat Tesalonika karena mereka menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di Makedonia dan di Akhaya. Hidup mereka mencerminkan iman yang sejati sehingga menjadi inspirasi bagi jemaat yang lain. Nah, di sini pun juga saya mendorong, ayo setiap kita nggak hanya ketika kita ketemu, ya, say hello, kemudian setelah itu nggak ada sebuah dampak yang lebih lagi. Ya memang sering kali saya juga sampaikan bahwa saya pun di tempat ini nggak bisa menyenangkan semua hati orang, ya, karena kadang ada hal yang lebih urgen atau mungkin menjadi konsentrasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ya, dan artinya bahwa tidak membeda-bedakan, ya, tetapi saya mendorong setiap kita juga harus menjadi jemaat yang dewasa, ya, nggak hanya selalu diperhatikan. Bapak Ibu Saudara, yang lalu ketika di dalam perkuliahan bicara tentang penginjilan, ada salah satu hamba Tuhan yang sampaikan, dia cerita, iya Bu, kami ini dalam penginjilan itu kadang ya ketemu dengan orang-orang yang aneh-aneh. Bahkan jemaat kami pun ada yang kalau nggak di WA itu nggak datang, Bapak Ibu Saudara. Nah, sempat ditanya, kok berapa minggu nggak kelihatan? Lah aku rak kabari kok nggak di WA sama Pak ini atau siapa atau gembalanya. Jadi berharap diperhatikan terus seperti itu. Nah, kemudian di ayat 8 dikatakan tadi, ya, di sini Paulus menyatakan bahwa firman Tuhan telah bergema melalui jemaat Tesalonika sehingga iman mereka dikenal bahkan hingga wilayah di luar Makedonia. Nah, artinya
Kita ini representative of Christ Kingdom. Kita punya nilai-nilai atau value, punya quality. Tapi nggak hanya ketika kita ada di ruangan ini, ketika kita keluar di sana, value, quality yang ada, representative of Christ Kingdom itu harus tetap dan itu menjadi gaya hidup kita. Nah, dan di sini saya catat meskipun jemaat mereka itu baru mengenal Injil, mereka langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan perubahan yang nyata. Ya, artinya sekali lagi mereka benar-benar mengaplikasikan, belajar untuk ya berkata ya di atas ya, tidak di atas ya misalnya. Dan tentunya ya kita harus benar-benar mempraktekkan semua apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mendorong sekali lagi ketika kita datang ke tempat ini, ya konsentrasilah dengan firman Tuhan. Ya, kalau masih ada janjian dengan teman-teman yang lain, atau nanti setelah ibadah kita mau ada acara gathering bersama, tolong dikesampingkan terlebih dahulu. Kita ambil waktu yang cuma hanya 1 jam berapa menit, ya, untuk kita konsentrasi. Apa toh sing tak dapat dari kebenaran firman Tuhan ini? Saya seringkali ingat apa yang Bu Krisna ajarkan ya. Ini bicara tentang The School of Preaching ya. Kalau beberapa waktu lalu Kak Galuh juga promosi The School of Preaching ya. Kemudian Kak Febe juga ya. Dan saya adalah salah satu tim yang membantu, tapi nggak dapat sertifikat pada waktu itu. Nggak tahu kenapa Bu Krisna tidak memberikan saya, tapi alasannya karena memang saya tidak mengerjakan tugas-tugasnya katanya. Jadi tidak diberi sertifikat. Karena saya pikir wong saya ini gembala, yos pokoknya apa sing iso tak kerjake lah gitu kan ya. Saya membantu Bu Krisna dan Bu Monik. Tapi ujung-ujungnya sertifikat tidak saya terima. Sehingga perkuliahan yang saya ambil sekarang ini mau tidak mau saya ikutin lagi. Katanya Bu Krisna mau tidak mau harus ikut kan gitu ya. Ya tapi ya saya ikutin aja lah, nggak apa-apa untuk semakin dipertajam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari, kalau tadi kita mau mengerjakan apa yang tema sepanjang bulan Desember ini kita dapat, yaitu memajukan budaya kerajaan. Kita akan belajar dari kepemimpinan Yosua. Kita lihat Yosua 1 ayat 8. Di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi yang sempat saya sampaikan, apa yang sering kali dan saya ingat betul apa yang Bu Krisna sampaikan ketika saya juga belajar melalui The School of Preaching ya. Satu hal bahwa ketika tadi saya juga ngomong, ayo konsentrasilah ketika kita ada di tempat ini ya, barang hanya 1 jam lebih sekian menit untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Pembicara yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu Saudara ini, termasuk saya, ini nggak asal menyampaikan, nggak asal terima, nggak asal yang penting bagus bisa disampaikan, memotivasi, nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang ternyata seringkali orang paling mudah memberikan komentar ya, khotbahnya ora menarik, pendetone ora lucu, nggak seger lah pokoknya kan gitu ya. Nah tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, semua itu butuh waktu, proses juga, dan waktu itu akan membawa kita untuk menemukan destiny yang ada ya. Dan Bu Krisna sempat sampaikan, nah kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, cara menyampaikannya bagaimana, kita baru tahu ternyata nyepak ke khotbah itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Nah kalau yang menyampaikan aja sudah berjuang ya dengan sepenuh hati, dengan konsentrasi yang
benar-benar dicurahkan. Nah kalau kita itu datang ke gereja hanya sekedar melengkapi, kepengen ketemu dengan teman kita, nah saya bilang eman-eman Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo kita mulai hari ini benar-benar mulai siapkan waktu yang terbaik selama kita ada di tempat ini dengan mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, karena Pak ini sebuah persiapan. Tahun depan kita masuk di tahun the year of preparation. Ya. Dan ini hal yang nanti kita akan terus belajar, hal-hal yang baru dengan tema-tema yang sudah disiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini sebetulnya sebuah janji yang kalau kita nggak mau meyakininya rugi, Bapak Ibu Saudara, rugi, ya. Karena apa? Ini harus menjadi gaya hidup buat setiap kita untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Sehingga dikatakan apa? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau enggak? Seringkali kita kepinginnya berhasil tapi tidak melakukan apa-apa. Enggak ada. Ya, artinya bahwa sebuah proses itu pasti akan membawa kepada tujuan, ya, yang kita harapkan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya ingin membaca semua apa yang ada tertulis di Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Tapi saya akan coba beberapa saja biar kita semua tahu, ya. Saya rindu bahwa dari Yosua 1 ayat 8 ini kita benar-benar menempatkan Tuhan, menempatkan firman Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Kita mau berangkat ke gereja, kita libatkan Tuhan. Kita mau bekerja, kita libatkan Tuhan. Kita mau ketemu dengan siapa, kita libatkan Tuhan. Kita mau makan bersama, libatkan Tuhan. Bahkan ketika kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja pun, libatkan Tuhan. Dan satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah, di sini dikatakan janganlah engkau lupa. Ya, kemarin itu saya sempat lihat di Instagram itu, wah, ya. Kalau kemarin kita belajar strawberry generation, ya, kemudian menjadi strong generation, itu memang benar. Kadang gregetke Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekarang ini. Ada satu anak muda, dia ini ketangkep karena ngambil handphone. Ada yang sempat lihat mungkin, ya. Nah, ketika dia diinterogasi, ya, artinya dikonfirmasi lagi, kenapa kamu ngambil handphone ini? Dan apa motivasimu? Ya, jelas-jelas mencuri kan. Ya. Nah, kemudian dia bilang, ya, saya minta maaf dengan apa yang sudah saya lakukan. Ini saya kemas dengan sendiri, ya. Intinya pokoknya nanti kita akan tahu. Dia bilang bahwa saya nggak pernah kepikir kalau mau ngambil. Jadi minta maaf. Saya khilaf, kan setiap orang kan pernah yang namanya ngalami khilaf dan lupa atau apalah gitu. Jadi saya pikir ini orang itu jengkel banget nih, ya, memang benar-benar greget. Lah jelas-jelas dia itu mencuri, masih berkelit dengan, ya, namanya manusia kan tempatnya orang apa, lupa katanya gitu. Nah, ini loh Bapak Ibu, makanya kalau yang seperti itu aja nggak lupa atau lupa, ya. Nah, apalagi yang bicara tentang firman Tuhan. Ayo, di sini dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan disebutkan siang dan malam, artinya yo every day, setiap hari, setiap waktu. Nah, kita nanti akan belajar. Saya akan bacakan terlebih dahulu di ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu
seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan kepada Yosua. Karena kalau kita baca perikopnya, di sini dikatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, Tuhan itu selalu memberikan janji, nggak hanya sekedar janji. Bahkan sudah, kalau Bu Monik seringkali ngomong, kalau kita mau lakukan sesuatu, apalagi memberikan briefing atau mengkonseling seseorang, dilemei sih katanya gitu. Ya, artinya disiapkan dulu dasarnya sehingga semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Yang nerima juga baik, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, seringkali kita ini masih meragukan mana Tuhan. Ya. Olin percaya bahwa Tuhan menyertai engkau kemanapun dimanapun engkau berada. Ya. Bahkan jodohmu sudah disiapkan sama Tuhan yang terbaik. Ya. Pekerjaan dan seterusnya. Amin. Yang sebelah langsung amin katanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi sebuah gaya hidup kita. Ya. Dan di dalam perjalanannya ketika Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, Yosua tidak hanya membawa bangsa itu secara fisik, tetapi juga membangun budaya rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya itu membawa pengaruh yang benar-benar sampai ke luar, bahkan sampai dengan hari ini. Ya, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Yosua. Ya. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah Yosua 1 ayat yang pertama sampai 18, itu kita akan menemukan bagaimana janji Tuhan itu benar-benar ya dan amin. Ya, hanya bagaimana apakah kita mau mengaplikasikan itu semua di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah budaya ketaatan. Ya, terapkan dalam hidup kita untuk taat. Ya. Budaya ketaatan, miliki budaya untuk benar-benar taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yosua diajar untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Agar apa? Agar tindakannya selaras dengan kehendak Allah. Ya, saya ulang. Yosua diajar untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan tadi di ayat yang ke-8 ya. Renungkanlah siang dan malam, bahkan jangan sampai lupa akan hal itu. Artinya Yosua diajar untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam agar tindakannya itu selaras dengan rencana kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan hal ini tentunya juga mengajarkan kepada kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman utama di dalam setiap apapun yang kita pilih, apapun yang kita putuskan, apapun yang menjadi bagian kita kerjakan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Ya. Nah, tapi sementara kalau kita melihat yang terjadi di dunia saat ini, sering mengabaikan prinsip-prinsip ilahi di dalam bertindak, dan mereka lebih cenderung mengikuti pola pikir dunia yang sepertinya wah keren ya Pak ini, tapi kalau itu keluar dari jalur dari firman Tuhan, hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena motivator sekarang itu canggih-canggih luar biasa. Cara menyampaikannya itu waduh membuat kita itu bisa terlena. Tetapi
Mereka hanya menyampaikan, kemudian memotivasi kita, dan setelah itu kita bangkit, kita semangat, kita mengerjakannya. Tapi begitu kita mengalami yang namanya sebuah kendala, apakah kita masih tetap memiliki semangat? Belum tentu. Tapi kalau firman Tuhan yang katakan, yang memberikan motivasi itu, dasarnya dari firman Tuhan, saya pastikan Bapak Ibu Saudara, pasti tidak akan pernah ngelokro. Baik dalam kondisi kita baik maupun dalam kondisi yang mungkin sedang tidak baik-baik. Kita akan tetap bergantung kepada Tuhan. Kita akan tetap percaya bahwa ini proses yang harus aku jalani, yang harus kita lewati. Dan pada akhirnya kalau kita ngikuti apa yang tracknya Tuhan taruh dalam hidup kita, percayalah, ujung-ujungnya pasti membawa kebaikan. Pasti. Nah, sehingga budaya kerajaan itu tentunya lebih mengutamakan ketaatan kepada firman Tuhan. Dan itu menjadi sebuah landasan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, ayo miliki budaya ketaatan di dalam hidup kita. Kalau kita mau mengajarkan teman-teman atau orang-orang yang kita kasihi ya, saudara-saudara kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, ya mesti kita harus belajar dulu dari kebenaran firman Tuhan dan aplikasikan di dalam keseharian kita. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Yosua 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Di sini dikatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini kalau kembali nanti Bapak Ibu Saudara juga baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan dari Yosua 3 ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Ini bicara tentang setelah 40 tahun perjalanan di padang gurun, bangsa Israel akhirnya mendekati tanah perjanjian. Ya, dan mereka berada di tepi sungai Yordan yang menjadi penghalang terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, pada waktu itu sungai Yordan sedang meluap karena apa? Karena musim panen. Kalau tadi kita lihat Yosua 3 ayat 15 ya, dikatakan tadi di situ meluap airnya. Ya. Secara alami sungai yang meluap menjadi rintangan yang besar bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ya, sehingga kalau kita membaca kisah ini bukan hanya tentang sekali lagi perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan iman bangsa Israel. Ya. Dan Allah mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mempercayainya bahkan ketika menghadapi rintangan yang besar. Dan mujizat di sungai Yordan menjadi bukti bahwa Allah setia pada janji-janjinya. Ya dan amin. Ya, dan ini bukan hanya kisah sejarah tetapi juga pelajaran iman yang masih berlaku untuk kehidupan kita saat ini. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita diizinkan ngadepi yang namanya rintangan, tetapi kita tetap mengandalkannya, Tuhan itu tetap akan membawa kita kepada kemenangan. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang budaya iman
Tadi yang pertama adalah budaya taat. Saya coba cek lagi, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa lihat di Yosua 3 tadi, ayat yang kelima dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Kalau kita baca secara spesifik di sini dikatakan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apakah Yosua sudah pasti tahu besok itu akan terjadi dan mereka bisa melewati Sungai Yordan dan melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri sungai yang meluap itu bisa dilewati, kering, dan itu sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin, ya, jelas-jelas tidak mungkin. Tetapi sekali lagi ini bicara tentang iman. Iman itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara bukan bicara tentang hati atau perasaan, tetapi iman itu adalah ya iman yang ada di dalam seluruh hidup kita. Bahwa ketika kita mau melangkah, kita menghadapi masalah, apapun kondisinya, kita tetap percaya. Dan kita percaya kepada Tuhan yang ajaib, yang kita sembah di dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas di sini, untuk memajukan budaya kerajaan, ya, di dalam memiliki iman, kita harus menjadi gaya hidup di dalam setiap kita orang yang percaya. Dan ketika Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, ia menunjukkan keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak. Artinya Yosua tidak ngawur, juga tidak berdasarkan apa tadi yang saya sampaikan karena perasaannya, tetapi Yosua melangkah bergerak karena memiliki iman. Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 dikatakan, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Artinya Tuhan itu yang akan berjalan di depan kita. Gak gampang, ngomong gampang Bapak Ibu Saudara, ya, tapi percayalah, saya melihat banyak jemaat yang hari ini juga mengalami terobosan baru dalam hidupnya. Itu tangkap dan itu menjadi sebuah pengalaman pribadi, dan kalau memungkinkan saksikan. Dan tidak hanya sekedar disaksikan, tapi itu menjadi sebuah pijakan demi pijakan berikutnya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu nggak pernah artinya lupa dengan apa yang sudah dijanjikan dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Wah, ini nggak ada Pak Elroy ya, beliau ketua balai yang membuat bendungan yang ada di Citandui ya. Nah, kalau di sini ini Tuhan yang membuat bendungan karena memang mereka mau melewati. Dan itu cara Tuhan untuk membuktikan bahwa janjinya itu benar-benar akan digenapi. Nah Bapak Ibu Saudara ya, sekali lagi budaya kerajaan mengajarkan kepada kita untuk benar-benar memiliki iman yang hidup. Yaitu iman yang diwujudkan melalui tindakan yang berani. Meskipun menghadapi menghadapi tantangan yang besar sekalipun. Jadi kalau hari-hari ini, bahkan sekali lagi Bapak Ibu, tadi di awal saya sampaikan puji Tuhan,
kita ada di tanggal 1 Desember 2024. Besok ini masih ada beberapa minggu lagi menutup tahun 2024. Nah, apakah kita tidak melihat bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib? Memang kita nggak akan tahu besok atau apa yang akan terjadi di depan kita nanti. Tetapi belajar percaya, semuanya Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat setiap kita orang yang percaya. Makanya ayo yang setia, yang taat, ya, yang berani ngadepi masalah. Ya, ini musimnya penghujan. Jadi kalau mau berangkat gereja, waduh kok mendung-mendung, ini mangkat apa ndak ini? Jaraknya tempuh juga jauh sekali, ya. Tapi nak ora mangkat, piye? Kalau mangkat rasanya kok aras-arasen, ya. Ini kadang tantangan-tantangan yang mungkin sederhana, itu sebetulnya melatih kita untuk tetap memiliki sebuah kedisiplinan di dalam kita belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kalau dari hal-hal yang kecil saja kita nggak berani ngelawan, ya, alah gereja kan minggu besok masih bisa toh, kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa bahwa besok itu kita masih bisa diizinkan ketemu. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Yang lalu ketika saya diizinkan khotbah di satu gereja, saya sempat sampaikan, hati-hati ya. Kadang kita ini merasa bahwa semuanya sudah rutin seperti yang sudah kita kerjakan ini, ya semuanya seperti ini ya. Bangun pagi, kemudian sikat gigi, mandi ya. Ya boro-boro sikat gigi, mandi dan seterusnya. Tapi ada hal yang langsung mengerjakan aktivitas yang lain. Kemudian besok seperti itu lagi. Besok seperti itu lagi. Tapi kadangkala Tuhan juga izinkan kita ngalami hal-hal yang mungkin nggak enak buat kita, ya. Karena saya pernah dengar ada seseorang yang mau berangkat gereja, masuk ke kamar mandi, jatuh di kamar mandi, dan kemudian pulang ke rumah Bapak. Mana yang tahu? Siapa yang tahu kita bisa ngalami seperti itu? Terjadi apa yang di depan kita. Nah, jadi yang pertama, ayo budayakan ketaatan di dalam hidup kita, terutama kepada firman Tuhan, dan budaya iman, ya, bahwa ini harus menjadi bagian hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya sangat yakin kita akan terima, ya, tempat berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Walaupun sepertinya apa yo, rasanya nggak mungkin. Ya, saya hanya berkata saya kembalikan kepada apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak bisa. Ya, dan bahkan Ibrani 10 ayat 35 juga katakan, karena itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, ini anak-anak muda hati-hati. Ya, jangan gadaikan cintamu ya kepada imanmu, ya. Gadaikan imanmu kok gadaikan cintamu. Gadaikan imanmu itu loh dengan cinta. Ya, hati-hati. Ya. Yang casingnya kelihatannya ganteng, keren, bagus, luar biasa, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi ketika kita benar-benar menggantungkan iman kita, percaya kepada Tuhan kita, itu yang akan menjamin hidup kita, yang membawa kita untuk masuk lebih lagi kepada dimensi yang baru. Jadi 2 hal pagi ini kita akan sama-sama belajar, yaitu budayakan ketaatan dan budayakan iman kita. Nah, tolong yang terakhir slide. Nah, budaya kerajaan adalah gaya hidup yang mengubah dunia. Karena ini kerajaan Allah, bukan kerajaan Inggris, Bapak Ibu Saudara, tapi kerajaan Allah. Budayakan kerajaan Allah, ya, karena kerajaan Allah adalah gaya hidup yang akan mengubah dunia, nggak cuma lingkungan kita, tapi bagaimana kita mengubah dunia. Ketika Kathleen Emmanuel yang mereka dari Netherlands
ya mereka datang ke tempat ini, ya kita layani sebagaimana selayaknya, ya. Dan kemudian gembalanya mereka juga sempat datang ke tempat kita, ya beberapa kali. Kemudian juga pastor kayak semacam wakilnya, ya, John Masbah pada waktu itu, dan kemudian istri dari gembala seniornya Ibu Regina dan teman-teman yang lain, ketika mereka menyaksikan akan gaya yang ada di GBI Rock ini, mereka juga pasti terinspirasi. Ya, artinya seperti tadi, budaya kerajaan adalah gaya hidup yang mengubah dunia. Mereka pasti juga akan cerita kok bahwa aku di sini ketemu dengan Yance di Indonesia. Wah, Yance itu kalau ngobrol semangatnya luar biasa, apalagi kalau ketawa. Wah, tetangga sebelah kanan kiri depan belakang dengar semua, kan gitu, ya. Itu pasti akan jadi sebuah cerita, ya. Dan hal-hal yang lain, ya ini hanya contoh saja, ya. Tapi yang terlebih adalah bagaimana kita merefleksikan gaya hidup kita, ya, benar-benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, memasuki dan mempersiapkan tahun 2025. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar memiliki budaya ketaatan, memiliki budaya iman yang tidak hanya bicara tentang perasaan kita. Seperti yang tadi juga Yosua alami. Besok kalian akan menyaksikan bagaimana Tuhan kita akan berperang melawan semua tantangan, rintangan yang ada. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan dan kita siapkan perjamuan kudus. Sudah disiapkan lagi. Ya, saya persilakan untuk yang bertugas perjamuan kudus. Kembali kami bersyukur menyerahkan untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang akan memberi pengertian buat setiap kami, untuk kami bersama-sama menangkap apa yang menjadi pesan-Mu pada pagi hari ini, menjadi bekal dalam hidup kami untuk memiliki gaya hidup kerajaan, yaitu memiliki budaya ketaatan dan budaya iman, bergantung penuh kepada Engkau. Sebentar kalau kami juga akan bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu bersama dengan Pak Leo, Pak Sayudi, dan juga James. Bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami boleh menerima berkat yang terbaik. Karena kami tahu hari ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus setiap dosa kesalahan kami, sehingga membawa kami sampai dengan hari ini menikmati anugerah demi anugerah yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Yang sudah terima,
Mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Saya akan bacakan satu ayat terlebih dahulu. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini kita sama-sama mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus, seperti ketika Yesus juga menyampaikan di hadapan murid-murid yang ada. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita sama-sama mengangkat cawan ini. Sesudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Sejenak kita naikkan ucapan syukur kita masing-masing. Bersyukur kalau kita boleh di ujung bulan Desember tahun 2024 ini, kita boleh mengawali dengan hal-hal yang baik tentunya, dan mengakhiri nanti tahun 2024 dengan hal-hal yang luar biasa. Dan Tuhan akan bawa kita terus masuk ke dalam dimensinya yang baru. Kita akan menikmati perkara-perkara ajaib, bahkan apa yang tidak pernah ada dalam hati dan pikiran kita, Tuhan akan menyediakannya. Tuhan akan membawa setiap kita untuk masuk dan menikmatinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan hamba-Mu berdoa, mintakan blessing-Mu, berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, baik di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, studi, bahkan segala aktivitas, dan terlebih buat kesehatan dari setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati, menyelesaikan tahun 2024 ini dengan hal-hal yang luar biasa, dan siap untuk masuk tahun preparation, tahun 2025 menjadi tahun yang benar-benar semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Bukan karena kami bisa, tetapi karena Engkau yang membuat kami ini bisa, mampu mengerjakan akan semua apapun yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kita katakan sama-sama, amin.
ya, ini udah. Chef, udah mulai chef. Nggak ngomong. Salam warga kerajaan, senang bertemu dengan saudara sekalian yang mengikuti ibadah baik secara onsite maupun online. We are glad you are home. Sekarang saatnya Rock News sambil saya mau masak nasi goreng mentega yang enak, simple, dan mudah pol. Pertama-tama kita masukkan menteganya. Kemudian kita masukkan bawang putih. Oke, kita tunggu sampai wangi dan sedikit kecoklatan. Saya juga nunggu saudara buat join KM loh. Kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Mari bergabung dalam komunitas-komunitas yang ada di gereja ini supaya kita semua dapat saling mendukung, kemudian juga dapat saling membangun dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini bahan yang paling penting, nasi putih. Sama seperti doa, mari saudara sekalian bisa terlibat di dalam doa-doa malam yang ada. Kita bisa sama-sama mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara, juga pergerakan gereja yang ada. Masukkan nasi putihnya. Ini baunya sudah kemana-mana ya, saudara. Nah, sekarang kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini ada kaldu bubuk, merica, garam, juga kita mau tambahkan mentega lagi ya, biar lebih sedap dan berwarna. Sama seperti kita, juga harus lebih berdampak dan memberikan warna bagi gereja di mana tempat kita bertumbuh melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kontak person berikut ini. Nah, ini sudah matang ya, saudara. Bisa kita sajikan ke piring. Nah, ini biar lebih lengkap dan lebih cantik, kita bisa tambahkan timun dan tomat. Seperti ini, saudara. Bisa lebih cantik. Oh iya, saudara. Jangan lupa loh, ibadah Natal itu nggak lengkap kalau tanpa kehadiran saudara. Jangan lupa datang ya, tanggal 22 Desember jam 5 sore. 5 sore loh ya, bukan 5 pagi. Di Gereja Gibirok Semarang, bukan di dapur saya. This is it, Rangles minggu ini. Cobain This is it, Rangles minggu ini. Cobain enak banget. Masak nasi goreng yang bikin wong ayu. See you and God bless you. Shalom warga kerajaan, I believe in miracles. Dan aneh sekali, seringkali Tuhan membuat mujizat dan pemulihan itu mendekati Natal. Karena itu kita belajar daripada tokoh suami istri Zakaria dan Elizabeth. Zakaria artinya remembered by Jehovah. Senang gak diingat oleh Tuhan? Dia sendiri udah lupa tentang doanya itu. Dia minta seorang putra karena dia sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Elizabeth itu artinya an oath of God. Jadi dia memegang janjinya Tuhan. Itu bagi setiap daripada Anda. Kita belajar kehidupan mereka. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri, dia tergoncang dan ketakutan. Saya mau berita ada yang lebih hebat daripada Mikael ataupun Gabriel. Roh Kudus saat ini menjamah Anda. Bahkan dia hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus adalah Arabon. Arabon itu jaminan dari semua janji Allah. Tanda jadi. Karena itu kita cuma berkata yes dan amin buat semua janji Tuhan. Karena itu biarlah punya pengharapan.
supaya engkau melahirkan dalam hidup ini seorang Yohanes Pembaptis. Dalam hidup saya tidak punya anak seperti Zakaria dan Elisabeth, tapi saya percaya Allah yang sama adalah Allah yang saya sembah. Memang saudaraku, yaitu apa yang terjadi adalah putra-putra rohani bertumbuh di mana-mana. Bahkan beberapa ada di depan saya hari ini. Dan saya mengucap syukur bahwa pada saat itu dia memperkenalkan diri, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan? Stand before the Lord. Stand artinya hidup dalam kebenaran, righteousness. Dan juga membawa hadirat Tuhan. Kalau ada yang pas namanya Christopher itu Christ bearer. Dan bukan cuma itu, kita semua membawa Kristus kemanapun dia pergi. To the marketplace, dimanapun Anda seorang mahasiswa, kau bawa Yesus ke kampusmu. Dan kita sudah dengar begitu banyak revival karena doa daripada orang tua. Tapi pada saat itu dia tidak percaya. Dan dia jadi bisu. Dari seorang imam yang harus mengucapkan berkat, beraka, sekarang dia bisu. Tetapi ketika dia percaya, beri dia nama Yohanes, Yohanan. Ya, artinya sudah menerima anugerah daripada Jehovah. Lidahnya terlepas dan dia malah naik pangkat jadi nabi. Demikian juga Elisabeth yang sudah tua itu. Ketika dia ketemu dengan generasi muda yaitu Maria, anak dalam kandungan melonjak kegirangan. Hadirat Tuhan selalu membawa joy. Dan dia mengucapkan berkat. Apa yang dijanjikan Tuhan atasmu akan terjadi. Itu kita harapkan hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi seperti Zakaria dan Elisabeth. Mumpung ini perayaan Natal ya, jangan ada kata-kata sia-sia. Karena itu dalam perayaan kita tidak ada jingle bell, tidak ada Santa Claus atau Sinterklas apapun. Kita merayakan Yeshua, Jesus, the mighty King, the anointed King has come. Karena itu kita nantikan kedatangan yang kedua. Dan semua janjinya terjadi. Alkitab itu isinya adalah nubuatan. Sudah digenapi, yaitu kurang lebih 85%. Dan yang 15% ada di depan mata kita. Alamilah bersama dengan Tuhan. God bless you all. Karena kita warga kerajaan, kita bisa menantikan janji. Seperti Zakaria dan Elisabeth. Berbuah dan keturunanmu dipakai Tuhan. As the greatest man yang dilahirkan daripada wanita, John the Baptist. God bless you. Amin. Amin. Diberkati pagi hari ini. Amin. Sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan di tempat? Tidak ada ya? Oke, semuanya jemaat-jemaat yang setia. Baik, saya ingin menyampaikan pengumuman yang pertama. KM Gathering akan dilaksanakan pada hari Rabu. Oke, Rabu 4 Desember jam 18.30 bertempat Rock Center. Ya, jadi sekali KM Gathering ini untuk semuanya. KM Barat, Tengah, Timur, dan Selatan ya. Semuanya akan digabung pada tanggal 4 Desember hari Rabu jam 18.30 di tempat ini. Oke, pastikan hadir. Siapa tahu tadi menu nasi goreng mentega ada hari Rabu. Saya juga tidak tahu karena bukan saya panitianya ya. Tapi mari kita hadir hari Rabu tanggal 4 Desember. Nah, di acara Komsel Gathering juga itu akan ada game, door prize, dan juga tukar kado ya. Jadi bagi jemaat yang ingin mengikuti acara tukar kado ya, sekali lagi acara ini tidak wajib untuk diikuti semua. Tapi bagi jemaat yang ingin mengikuti acara tukar kado, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kadonya itu harus berupa barang. Ya, tidak boleh makanan. Karena takut. Dan dibungkus kertas koran. Oke, hadiahnya nanti dibungkus dengan kertas koran. Yang kedua, harga kado minimal 20.000. Tapi bagi yang mau kasih harganya 100.000 ya tidak apa-apa juga
ya, tidak masalah. Tapi minimal 20.000, ya. Jadi pastikan ketentuan itu diikuti, ya. Tidak boleh makanan, harus berupa barang, dan juga harga kado minimal 20.000, ya. Pastikan Rabu 4 Desember jam 18.30 bertempat di Rock Center. Kita akan kembali bertemu hari Minggu 8 Desember jam 9 pagi, dan kita akan dilayani oleh Evangelis Elizabeth Philip, ya, jam 9 pagi di tempat ini. Ada Rocky Celebration, dan juga jam 9 pagi bertempat di lantai 1 di bawah. Untuk info persembahan, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, tetap dengan dua cara. Bagi Bapak Ibu yang mengembalikan secara manual, boleh mengambil amplop yang ada di kotak putih di belakang, ya, dan memasukkannya ke kotak putih tersebut, atau memberikan secara QR, ya. Dan jangan lupa memberikan kode 01 buat yang memberikan persepuluhan, 03 untuk persembahan umum, 05 untuk persembahan pembangunan, dan 07 untuk persembahan Natal. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin rindu untuk memberikan persembahan Natal, minggu ini minggu yang terakhir bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam membantu dana buat perayaan Natal 22 September. Lupa untuk persembahan Natal kode 07, ya, bagi Bapak Ibu yang memberikan secara QR. Atau Bapak Ibu yang ingin memberikan secara manual, boleh mengambil amplop yang ada bertuliskan Son of Man yang ada di kotak putih tersebut. Oke? Itu aja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi persembahan kita, dan akan ditutup oleh Bapak Gembala. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semua anugerah Tuhan dan kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah kebenaran yang kami dengar hari ini, Bapa, itu akan terus hidup dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, untuk kami terus membangun budaya kerajaan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena kami ini adalah warga kerajaan Allah yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kami, ajar kami untuk memberikan yang menjadi bagiannya Tuhan, yang menjadi haknya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang setia, yang selalu hidup di atas kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh persembahan yang ada dikelola untuk kemajuan gerejamu, khususnya di GBI Rock Semarang ini. Kami siap memberi dengan hati yang tulus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kembali mengingatkan untuk minggu depan, ajak teman, saudara, orang-orang yang kita kasihi, bahkan yang mungkin kita kenal, untuk ikut sama-sama mengikuti ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Elizabeth Philip. Saya percaya pasti ada message khusus yang luar biasa yang kita bisa tangkap, menjadi bekal juga buat kita masuk di tahun 2025. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan otoritasmu, kembali hambamu berdoa, mintakan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin.